إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip dasar yang ditinggalkan dan diwariskan sebagai pelajaran sekaligus pegangan hidup dari baginda yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini, dan kita termasuk di dalamnya, adalah meyakini bahwa semua yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, seluruh aktivitas kita selalu dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau berjalan bersama sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam perjalanan singkat itu, beliau bertemu dengan seorang penggembala kambing yang masih berusia muda, anak-anak yang menginjak remaja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, wahai anak kecil, bolehkah kami meminta susu kambing dari kambing-kambing gembalaanmu? Engkau perahkan untuk kami." Kata anak muda tersebut, "Wahai tuan, kambing-kambing ini bukan milikku. Seluruh kambing ini adalah milik majikanku." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguji keteguhan prinsip dan keimanannya. "Bukankah majikanmu tidak melihat apa yang kau perbuat?" Kata anak muda itu, "Wahai tuan, sekalipun majikanku tidak melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala di atas langit melihat apa yang aku perbuat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau adalah anak muda yang cerdas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Wahai anak muda, apakah engkau mengizinkan jika aku memerah susu dari kambing yang masih kecil ini? Bukan induknya. Seekor kambing yang masih berusia muda, yang belum saatnya mengeluarkan air susu." Kata anak muda itu dengan penuh keheranan, "Silakan." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil susu dari kambing muda, dan keluarlah air susu yang diperah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah keajaiban. Mukjizat besar ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seizin Allah untuk anak muda, si penggembala kambing itu. Kemudian anak muda itu mengatakan, "Agama apa yang kau bawa, wahai tuan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak anak muda itu ke dalam Islam, dan masuklah anak muda itu ke dalam Islam. Beliau adalah sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para pendahulu kita, generasi terbaik umat ini. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng sahabat yang mulia Ibnu Abbas, masih belum berusia balik, anak-anak,
diboncengkan di atas kendaraan Nabi bersama Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimatin ihfazillaha yahfazka." Wahai anak muda, akan aku ajarkan kepadamu beberapa patah nasihat. Ingatlah baik-baik, jagalah agama Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah agama Allah, pasti Allah akan selalu menunjuki jalanmu, di arahmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau punya permohonan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau butuh pertolongan, pertolongan itu hendaknya engkau minta dari Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ini ditanamkan sejak dini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Yang beliau mulai dari sahabat-sahabatnya, dari mereka yang masih berusia muda, anak-anak kecil, hingga mereka yang telah berkeluarga, senior, yang hidup bersama dan seumur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqab, selalu memiliki sikap terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kemanapun kita melangkah. Apapun yang kita perbuat, yang kita ucapkan, yang kita dengar, yang kita lihat, semua di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran banyak ayat kita temukan dan kita baca, ditutup dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un basir. Selalu digandengkan. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ayat-ayat tersebut yang seharusnya menjadi dasar mendidik dan pendidikan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk juz yang ke-29. Allah berfirman, "Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa asirru qaulakum." Silakan kalian berbisik, merahasiakan, menyembunyikan ucapan dan perkataan kalian. Aw ijharu bih, atau silakan kalian lantangkan, nyaringkan, kerapkan. Innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan tersimpan di dalam dada-dada manusia. Jangankan ucapan yang kita rahasiakan dan sembunyikan, berbisik. Apalagi yang kita nyaringkan, suara dengan keras, dengan lantang. Jangankan kata-kata dengan jenis seperti ini. Yang tersembunyi di dalam hati, yang tersimpan di dalam dada, belum kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun bidzati sudur." Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian perlihatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada tersimpan di dalam dada-dada manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa ajaran Islam ini. Mendidik umatnya selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa harap yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkahnya terjaga. Semua keputusan dan ketetapan yang dia ambil selalu terjaga. Karena dia yakin apapun yang dia ucapkan, apapun yang disembunyikan, Allah Maha mengetahui. Obat penawar pendidikan seperti ini adalah obat dan penawar dari semua jenis penyakit, terutama yang menyangkut tentang penyakit kejiwaan dan penyakit hati. Ketika pendidikan ini berhasil ditanamkan pada seorang anak dia akan takut melanggar aturan-aturan, baik itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala, aturan dari orang tuanya, aturan dari gurunya, aturan dari sekolahnya, aturan yang berlaku di masyarakat dan negaranya. Dia akan takut untuk melanggar.
lampu merah jelas-jelas dilarang untuk melaju, harus berhenti. Itu adalah aturan yang ditetapkan di negara kita. Sesepi apapun jalan itu, meskipun di tengah malam, karena masih banyak kemungkinan, mungkin sepi, tiba-tiba jalan sepeda motor dan mobil dengan kecepatan yang cepat. Tidak ada yang tahu. Siapa di tengah malam yang melihat polisi, bapak polisi kita telah beristirahat di rumah masing-masing, atau di pos-pos tertentu. Siapa yang melihat lewat lampu merah? Pelanggaran. Apapun alasannya. Karena tidak ada ketentuan dan peraturan di dalam negara kita berlalu lintas. Malam hari lampu merah boleh dilanggar. Tidak ada peraturan. Yang ada peraturan lampu merah harus berhenti. Tapi karena kurangnya pendidikan seperti tadi, bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan diawasi dan dilihat Allah, lewat. Melihat jam tangan bagus milik temannya tertinggal di kelas misalnya, kesempatan diambil. Toh orang tidak tahu. Esok harinya si pemilik jam tangan mencari, siapa yang lihat jam tangan saya kemarin? Ketinggalan di kelas, diam saja. Tidak ada perlunya saya mengatakan, bukan saya loh yang mengambil. Cukup diam. Akhirnya jam tangan itu seakan-akan jadi milik. Kurang. Karena pendidikan seperti tadi kurang dia dapatkan. Dan semua aturan, ada lagi aturan dari Allah Subhanahu wa taala, aturan dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat, negara, dia tidak akan berani melanggarnya. Tetapi karena kurangnya pendidikan seperti ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak saudara-saudara kita sendiri kaum muslimin yang tidak malu ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Dia tidak malu memangkas, memotong uang rakyat. Dia tidak malu untuk melakukan korupsi, untuk menyuap dalam jumlah yang besar. Dia tidak punya rasa malu. Meskipun pangkatnya tinggi, meskipun kedudukannya tidak terukur, meskipun ia dipilih dari sekian ribu suara, tapi ternyata dia tidak punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang muslim pun dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha melihat dan mengawasinya. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, Allah Maha mengetahuinya. Tidak perlu kita bercerita ke sana kemari, oh saya kemarin itu yang bantu loh. Saya kemarin itu yang memberi. Kalau tidak ada saya mungkin sudah seperti ini. Saya kemarin puasa 3 hari berturut-turut. Saya kemarin, semua kebaikannya dia ceritakan kepada orang. Seakan-akan bercerita tentang kebaikan dirinya kepada orang adalah rukun dari ibadah itu sendiri. Tidak akan sempurna ibadah yang dia lakukan. Seolah-olah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Dalam surat Al-Baqarah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu cemas. Meskipun ketika kita berbuat baik hanya kita yang tahu, Allah tidak akan luput dari pengawasannya. Nanti akan ada balasannya. Tidak perlu dan tidak berguna. Tidak ada gunanya kita ceritakan kepada orang. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan kebaikan ini, beliau gambarkan dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang golongan manusia pada hari kiamat nanti yang mendapatkan perlindungan tempat berteduh dari Allah. Salah satu di antara mereka adalah rajulun, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang telah dilakukan tangan kanannya. Jangankan orang lain, anggota tubuh dia saja sendiri tidak mengetahui kebaikan yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Menggambarkan bahwa keikhlasan dia, ketulusan dia di dalam berbuat baik itu tidak terukur tingginya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu." Kebaikan apapun yang kalian perbuat, Allah Maha mengetahuinya. Dengan pendidikan seperti ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hasil yang diharapkan adalah menciptakan hamba yang selalu berusaha menjauhi semua jenis bentuk pelanggaran dan kesalahan. Setiap kali dia ingin melanggar, oh saya dilihat,
dan disaksikan Allah. Nggak boleh ini. Apapun alasannya kalau sudah dikatakan nggak boleh, nggak boleh. Sekalipun dia terjatuh dalam kesalahan itu, segera dia menarik dirinya, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua adalah menciptakan dan mewujudkan seorang hamba yang selalu termotivasi dan terdorong untuk berbuat baik. Meskipun dia sendiri, meskipun kecil apa yang ia berikan, meskipun ringan ibadah yang ia perbuat, tetapi dia yakin Allah Maha mengetahuinya, Allah pasti membalasnya dan melipat gandakan pahala untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba tersebut, hamba-hamba yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terjaga dari kesalahan. Sekalipun kita terjatuh dalam kesalahan dan itu adalah manusiawi, terjatuh dalam kesalahan, kita pun segera menarik diri, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba yang selalu terdorong dan termotivasi untuk berbuat baik apapun kondisi dan keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan di khutbah pertama tadi, demikian juga terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idzin yasduru nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat ini apabila bumi digoncangkan dengan goncangan-goncangan yang dahsyat, hari kiamat tiba. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan apa yang dia simpan. Manusia kaget dan takut berlarian. Wa qala al-insanu ma laha, manusia bertanya-tanya, ada apa ini? Hari kiamat sudah tiba, belum juga dia sadar kalau hari kiamat telah tiba. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kejadian dan peristiwa yang pernah ada di atasnya. Bumi mampu berbicara. Dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah lah yang mewahyukan untuknya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Hari itu semua akan dibangkitkan manusia ini termasuk kita. Berkelompok-kelompok, liyuraw a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka semua perbuatan yang telah dilakukan di alam dunia. Allah tutup ayat ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, sekecil apapun perbuatan baik itu, dia akan melihat hasilnya. Dia akan mendapatkan balasannya dari Allah. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, sekecil apapun keburukan itu, dia pun akan melihat balasannya. Surat ini pendek, kita hafal dan sering kita baca. Kita pun sering mendengarnya dari bapak-bapak imam kita. Tetapi ini adalah surat yang mendidik kita agar selalu menimbang, menilai apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, semua nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Kalau kebaikan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keburukan itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, taufik dan hidayahnya untuk kita agar selalu menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Ya Allah, kami mohon surga, dan ya Allah selamatkan kami dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.